Bab 90-91. Sakit hati gadis CEO. Sore menjelang malam Irene masih tertidur pulas di atas ranjang dalam ruangan pribadi kantor Davin. Setelah pertempuran sengit di atas R4 Jang, Irene terkulai lemas sedangkan Davin masih segar. "Sayang bangun," ucap Davin menepuk pipi Irene dengan pelan. Irene hanya bergumam saja, tak ada pergerakan sama sekali, membuka matanya pun tidak. "Hei sayang bangun, ini sudah malam," ucap Davin menciumi wajah Irene. "Aku masih ngantuk Davin, aku masih lelah, apalagi kamu tadi gak ada habis-habisnya," kesal Irene mengingat peristiwa tadi siang. "Hehe, salah sendiri, kamu bohong padaku," ucap Davin tersenyum. "Mana ada berbohong," kila Irene membenamkan wajahnya di bantal. "Mau aku hukum lagi, hah?" ancam Davin dengan bercanda. "Awas saja kalau berani," ucap Irene membalikkan badannya. Aku gak berani," ucap Davin sedangkan Irene mengacungkan jempolnya. "Bisa-bisa enggak dapat jatah 1 bulan aku," batin Davin. "Bangun yuk, ini udah malam. Kasian little baby kalau kita pulang kemalaman," ajak Davin. "Tapi aku capek Davin," kesal Irene. "Iya maaf sayang, gak diulangi lagi deh. Atau mau aku gendong gimana?" tawar Davin. "Bener ya?" ucap Irene menatap Davin. "Iya sayang, apa sih yang enggak buat kamu?" ucap Davin menarik turunkan alisnya. "Ish, apaan sih, sana keluar, aku mau ganti baju dulu," usir Irene. "Kenapa keluar, aku kan sudah lihat semua bagian tubuhmu," goda Davin. "Mosum," teriak Irene menutup wajahnya yang bersemu merah merona. Davin terkekeh geli, melihat tingkah Irene, lalu ia berangsur turun dari ranjangnya lalu keluar dari kamar pribadi menunggu Irene di ruang kerjanya. "Dasar Davin gerutu Irene berjalan menuju lemari yang sudah terisi dengan baju perempuan. Irene memilih pakaian yang agak tebal, karena cuaca angin malam tidak baik buat bumil. Ya walaupun Irene naik mobil tapi buat berjaga-jaga juga bukan masalah. "Yuk," ajak Irene saat keluar dari kamar pribadi Davin. "Sudah?" tanya Davin menghampiri Irene. "Belum." "Ya sudahlah," kesal Irene. "Ya udah ayo," ajak Davin tapi Irene masih diam. "Kenapa masih diam, ayo pulang," tanya Davin heran. Irene tak menjawab melainkan ia merentangkan kedua tangannya. "Kenapa begitu, mau apa kamu, mau terbang?" heran Davin. "Ish, kamu sengaja ya," kesal Irene menghentakkan kakinya. "Sengaja apa sih sayang?" tanya Davin. "Lupa." "Kamu lupa?" ucap Irene bertambah kesal. "Emang aku melupakan apa?" ucap Davin benar-benar lupa akan tawarannya. "Ish, taulah. Aku kesel sama kamu," ucap Irene meninggalkan Davin sendiri dengan perasaan bingung. "Emang apa yang aku lupakan?" pikir Davin tanpa sadar kalau Irene sudah turun terlebih dahulu. Di dalam lift Irene menggerutu, karena Davin lupa kalau Davin bilang jika ingin menggendong Irene turun ke bawah. "Pasti dia masih mikir buktinya enggak ada nyusul aku," ucap Irene keluar dari pintu lift, berjalan menuju mobil Davin yang sudah terparkir di depan pintu lobi kantor. "Aku tinggalin aja dia biar tahu rasa untung, kunci mobilnya sudah aku sambar waktu keluar dari ruangan Davin." "Hihi," ucap Irene saat menemukan ide cemerlang. Sampai di mobil Irene langsung masuk ke kursi kemudi. Ia sudah berniat meninggalkan Davin di kantor, beruntung asisten Ken sudah pulang dulu, jadi Davin, kalau ingin pulang ia bisa naik taksi atau telepon supirnya. Sedangkan di sisi Davin ia baru tersadar Irene kesal karena apa? "Cek sial, bagaimana aku bisa lupa, dia sudah turun duluan lagi," ucap Davin merutuki kebodohannya.
Di mana juga kunci mobilku, ucap Davin mencari kunci mobil. Jangan-jangan, ucap Davin sekilas mengingat saat Irene mengambil kunci mobil. Irene, teriak Davin sambil berlari keluar menyusul Irene. Kenapa lift ini lambat sekali, kesal Davin. Sampai di bawah Davin menengok ke kanan ke kiri mencari Irene lalu ia mencari mobilnya ternyata juga tidak ada lalu ia mengambil ponselnya. Cek sial kenapa hari ini aku sial sekali, gerutu Davin saat melihat ponselnya lowbat. Lalu Davin dengan terpaksa mencari taksi, sungguh sial kau Davin. Bab 91. 4 bulan juga sudah berlalu. Kini perut Irene sudah semakin besar, dan sudah trimester untuk melahirkan semua perlengkapan untuk kelahiran little baby. Sudah siapkan di dalam tas agar nanti saat akan berangkat ke rumah sakit lebih gampang mengambilnya. Kamu beneran gak apa-apa aku tinggal ke kantor sebentar, ucap Davin khawatir meninggalkan Irene, karena ia mempunyai meeting penting hari ini. Gak apa-apa kamu pergilah aku baik-baik saja lagian juga ada pelayan di sini, ucap Irene meyakinkan Davin. Tapi aku tak tenang meninggalkan kamu apalagi ini sudah minggu terakhir untuk melahirkan, ucap Davin khawatir. Aku gak apa-apa pergilah nanti kalau telat meetingnya, ucap Irene tersenyum. Beneran gak apa-apa nih, ucap Davin merasa tak tenang. Iya pergilah. Kasihan asisten Ken nanti, ucap Irene tersenyum. Baiklah, kalau ada apa-apa hubungi aku ya, ucap Davin mencium kening Irene. Little baby kalau mau keluar tunggu Dedi pulang ya, kamu jangan keluar dulu kalau Dedi belum pulang oke baby, ucap Davin mengajak bicara perut Irene, seakan tahu Davin mengajak bicara anak yang di kandungan Irene menendang kuat. Davin tersenyum menatap Irene yang juga tersenyum. Kau bisa merasakannya, tanya Davin tersenyum lebar. Irene tersenyum mengangguk membenarkan ucapan Davin. Baiklah little baby Dedi pergi dulu cari uang ya, ucap Davin lalu mencium perut Irene. Aku pergi dulu ya jangan lupa hubungi aku kalau terjadi apa-apa, ucap Davin mengelus kepala Irene. Irene tersenyum mengangguk lalu Davin pergi ke kantor untuk menghadiri rapat penting, yang tak bisa diwakilkan oleh siapapun. Siang hari, mansion Irene sudah ramai banyak orang, karena mereka sudah tak sabar menanti anak Irene dan Davin lahir di dunia. Kakak kapan ini lahirnya ayah udah gak sabar menunggu ponakan ayah lahir, ucap ayah mengelus perut Irene. Perkiraan dokter sih minggu ini katanya juga bisa maju bisa mundur dari perkiraan dokter, jelas Irene ayah mengangguk saja. Terus kamu udah pernah rasain kontraksi belum Irene? Tanya Mama Andini. Iya betul udah pernah belum sayang yang lumayan sering gitu, timpal Mama Davin. Pernah sih mau udah dari kemarin, Irene ngerasainnya terus tadi pagi sebelum Mas Davin pergi sekarang enggak lagi, jelas Irene. Mungkin kontraksi palsu kali ya, ucap Mama Andini. Mungkin saja Ma, ucap Irene tersenyum. Lalu perlengkapan untuk dibawa ke rumah sakit sudah siap belum, tanya Mama Davin. Udah siap semua Ma tinggal bawa aja, ucap Irene. Mama Davin mengangguk paham tak berapa lama kemudian tiba-tiba. Aduh, rintih Irene memegang perutnya semua orang menengok ke arah Irene yang memegangi perutnya. Kau kenapa nak? Ucap Mama Andini. Perut Irene sakit Ma, jawab Irene. Jangan-jangan kakak mau melahirkan lagi Ma, ucap ayah panik. Apa sekarang? Timpal Mama Davin. Pak bagaimana ini? Ucap Mama Davin panik. Tinggal bawa ke rumah sakit lalu hubungi Davin lah, ucap Papa Davin santai sambil menyesap kopinya. Ish Papa nih, kesal Mama Davin. Aku pulang, ucap Davin tiba-tiba dari arah pintu. Kamu kenapa sayang?
Tanya Davin menghampiri Irene saat melihat Irene seperti orang kesakitan. Perutku sakit mas, jawab Irene meremas tangan Davin. Jangan-jangan kamu mau melahirkan sekarang, ucap Davin. Kalau begitu bawa Irene ke rumah sakit sekarang nak Davin, ucap Mama Andini. Tanpa menunggu lama Davin lalu menggendong Irene keluar dari rumah. Ma tolong ambilkan tas warna biru di kamar Davin samping pintu, tolong ya ma, pinta Davin pada Mama Andini sebelum melangkah keluar. Iya, ucap Mama Andini lalu berjalan menuju kamar Davin mengambil tas yang dimaksud Davin. Setelah dapat apa yang dicari Mama Andini segera menyusul Davin yang lebih dulu membawa Irene ke rumah sakit. Mas sakit, ucap Irene. Sabar ya sayang baby kita mau lahir, ucap Davin mencoba memberi semangat pada Irene. Masih berapa lama lagi dok? Tanya Davin pada dokter. Saya periksa dulu ya tuan, ucap dokter itu lalu memeriksa sudah pembukaan berapa. Sudah saatnya nyonya melahirkan tuan, ucap dokter. Tunggu apa lagi cepat, seru Davin. Baik tuan. Nyonya tolong ikuti instruksi dari saya ya, ucap dokter itu diangguki Irene. Sekarang Nyonya dorong, ucap dokter itu lalu Irene mulai mengejang. Terus Nyonya kepalanya sudah keluar, ucap dokter itu. Ayo sayang kamu pasti bisa, ucap Davin mencium kepala Irene. Ayo Nyonya sekali lagi, ucap dokter itu. Lalu Irene mengejang kembali tak berselang lama seluruh ruangan mendengar suara tangisan bayi. Oek, oek. Anak kita sudah lahir sayang, ucap Davin mencium kening Irene. Terima kasih sudah mau melahirkan bayi kita, ucap Davin tersenyum hanya diangguki Irene. Karena Irene sudah lemas, sedangkan di luar ruangan semua orang bersorak gembira, mendengar suara tangisan bayi.